Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi UTS Usul Fiqh 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai materi istinbat, yaitu pengertian istinbat, objek istinbat hukum, macam-macam istinbat hukum, dan metode istinbat hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian istinbat. Pengertian istinbat menurut Amir Al-Hajj Al-Hambali dalam kitabnya At-Taqrir wa Al-Takhbir 1999 halaman 28, yaitu al-istinbari ala istikhraji wa nahwihi ila isyaratu ila ma fi istikhraji al-ahkami min nususi al-kulfati wal masyaqqati malzumati limazidi ta'bir. Artinya, mengeluarkan dan yang semisalnya, memberikan isyarat terhadap segala sesuatu dalam kaitannya dengan hukum-hukum yang dikeluarkan dari nas melalui proses kesukaran dan kesulitan karena bertambahnya kelelahan. Selanjutnya, pengertian istinbat menurut Wahbah Az-Zuhaili Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh 1999 halaman 13, al-istinbatu al-ahkamu syar'iyyati amaliyati min adillatiha tafsiliyah. Artinya, istinbat merupakan proses mengeluarkan hukum syara' dari nas dengan menjaga redaksi nas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek istinbat hukum. Menurut Panji Adam, Hukum Islam, Konsep Filosofi dan Metodologi 2019 halaman 249, objek atau sasaran istinbat adalah dalil-dalil syar'i, baik berupa nas Al-Quran dan Sunnah, maupun bukan nas seperti qiyas, istihsan, maslahah al-mursalah, zari'ah, dan sebagainya. Hal ini karena ada hakikatnya hukum yang dihasilkan berdasarkan qiyas, istihsan, dan sebagainya juga merupakan hasil istinbat dan berpedoman kepada nas Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam istinbat hukum, yaitu yang pertama, istinbat hukum ibadah, yaitu mencakup penafsiran dan penemuan hukum terkait ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Dalam konteks ini, istinbat melibatkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Yang kedua, istinbat hukum muamalah, yaitu berfokus pada hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi sosial dan transaksi ekonomi seperti jual beli, pinjaman, dan kontrak. Ulama melakukan istinbat untuk menghadapi perubahan sistem ekonomi dan kehidupan sosial. Yang ketiga, istinbat hukum keluarga, yaitu membahas hukum-hukum terkait perkawinan, perceraian, hak-hak keluarga, dan tanggung jawab orang tua. Istinbat dalam hal ini membantu menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan dinamika kehidupan keluarga modern. Yang keempat, istinbat hukum kesehatan dan bioetika, yaitu merupakan upaya untuk menemukan hukum Islam terkait dengan isu-isu kesehatan dan bioetika seperti aborsi, eutanasia, dan penggunaan teknologi medis yang baru. Yang kelima, istinbat hukum pendidikan, yaitu melibatkan penafsiran hukum Islam terkait dengan pendidikan baik dari konteks formal maupun informal. Ini mencakup masalah-masalah seperti metode pembelajaran, kurikulum, dan hak pendidikan peserta didik. Yang keenam, istinbat hukum teknologi dan internet, yaitu menghadapi perkembangan teknologi, istinbat dapat digunakan untuk merumuskan hukum Islam terkait dengan penggunaan internet, keamanan siber, dan perkembangan teknologi informasi lainnya. Yang ketujuh, istinbat hukum lingkungan, yaitu melibatkan penafsiran hukum Islam terkait dengan tanggung jawab manusia terhadap
lingkungan, dan isu-isu keberlanjutan. Yang kedelapan, yang terakhir, istimbat hukum politik dan kepemimpinan, yaitu membahas hukum Islam terkait dengan politik, kepemimpinan, dan sistem pemerintah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode istimbat hukum. Menurut Dodi Irawan, Studi Keislaman Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi Islam 2024 halaman 130, yaitu memiliki 3 metode istimbat hukum. Yang pertama, metode bayani, yaitu juga dikenal sebagai metode istimbat hukum yang didasarkan di dalam kitab suci Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai tujuan. Yang kedua, metode kias, yaitu metode hukum Islam disebut istimbat karena didasarkan pada kesamaan motif atau ilat dan bukan secara langsung dari Al-Quran atau As-Sunnah. Yang ketiga, yaitu metode istislahi, yaitu dalam hukum Islam, kasus dan masalah diselesaikan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan berawal dari dua sumber khusus, bukan secepatnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi saya akan menjelaskan tentang metode istimbat hukum. Beberapa metode istimbat yang umum yang digunakan oleh ulama dan cendekiawan Islam meliputi yang pertama, analisis teks agama, yaitu metode ini melibatkan pemahaman dan analisis mendalam terhadap teks-teks agama, terutama Al-Quran dan hadis. Para ulama menggunakan ilmu tafsir atau penafsiran dan ilmu hadis untuk memahami konteks, makna harfiah, dan implikasi hukum dari ayat-ayat atau hadis-hadis tertentu. Yang kedua, penggunaan analogi kias. Penggunaan analogi kias, yaitu kias adalah metode istimbat yang melibatkan perbandingan antara situasi atau masalah yang dihadapi dengan situasi yang telah dijelaskan dalam teks agama. Jika tidak ada nas atau teks yang langsung relevan, para ulama menggunakan analogi untuk menarik kesimpulan hukum. Yang ketiga, istislah atau kemaslahatan, yaitu metode ini melibatkan pertimbangan terhadap kemaslahatan atau manfaat bagi masyarakat. Para ulama menggunakan pertimbangan ini untuk menentukan hukum yang dapat memberikan manfaat terbesar dan menghindari kerugian. Yang keempat, istidlal deduktif. Para ulama dapat menggunakan metode istidlal yang melibatkan deduksi logis dari prinsip-prinsip umum dalam Islam. Mereka membuat inferensi atau deduksi dari konsep-konsep yang sudah ada untuk mencapai kesimpulan hukum. Ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.